Ya, propaganda LGBT kini perlahan terus meluas di Indonesia. Setelah heboh Taman Kota jadi lokasi praktik mesum kaum pelangi, kini tayangan kartun berbahasa Indonesia ikut dijadikan sarana dalam menyebarkan paham LGBT. Gempuran propaganda LGBT semakin hari perlahan terus meluas di Indonesia. Mulai dari di akar rumput, tempat hiburan, tayangan, hingga segelintir sekolah mulai memberi tempat pada propaganda LGBT. Lokasi tempat hiburan malam bahkan seakan sudah terang-terangan membuka tempat dengan tema-tema LGBT. Sejumlah lokasi bar dan kafe di Bali bahkan tak lagi segan beroperasi dengan mengambil segmen spesifik dari kaum LGBT dengan menampilkan beragam atraksi transgender sebagai hiburan utama. Hal ini bahkan dipromosikan sejumlah influencer LGBT dari luar negeri yang berkunjung ke Indonesia. Aksi LGBT ternyata tidak hanya terpantau di sejumlah lokasi hiburan malam, tapi juga sudah merangsek ke akar rumput. Pelaku LGBT bahkan menjadikan Taman Hutan Kota di Cawang, Jakarta Timur sebagai tempat mereka menjalankan aksi haramnya. Hal ini terungkap setelah Satpol PP Jakarta Timur menjaring sejumlah pelaku LGBT tengah beraksi mesum di hutan kota yang luput dari penerangan. Hal ini menjadi perhatian serius pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan memperbaiki sejumlah fasilitas yang rawan dijadikan tempat kaum LGBT beroperasi. Propaganda LGBT juga sebelumnya sempat viral di media sosial setelah aktor dan presenter Daniel Mananta yang membuka tabir kelam LGBT yang sudah masuk dunia pendidikan. Ia mengungkap ada sekolah internasional di kawasan Jabodetabek yang diduga mendukung gerakan LGBT. Sekarang ini yang menurut saya ini lumayan mengkhawatirkan karena contohnya deh Abi ya. Ini anak saya nih umur 10 tahun, dia lagi mau masuk sekolah gitu. Nah, kemarin kita bawa ke sebuah sekolah ya, di Indonesia, masih di Indonesia, di kawasan Jabodetabek dan sekitarnya. Dan di situ mungkin karena ini sekolahnya sekolah yang udah levelnya internasional, jadi mereka sangat terbuka sama yang namanya woke agenda. Woke agenda ini adalah sebuah pergerakan atau agenda-agenda untuk menormalisasikan seperti you are what you feel. Identitas lu adalah apa yang sedang lu rasakan gitu. Kalau misalnya lu merasa sebagai seorang perempuan, ya berarti identitas lu adalah seorang perempuan. Explore your feelings kayak gitu. Ini adalah sebuah agenda yang mungkin sekarang ini in the 21st century yang lagi digencarkan banget lah di Amerika. Nah, kemarin pas saya lagi ke sekolahan tersebut, saya datang, saya ke resepsionisnya, di situ udah ada WC untuk laki, boys, perempuan, girls, sama gender neutral atau untuk bilangnya di situ gender netral gitu kan. Dan saya cukup kaget gitu. Saya tanya sama gurunya, kalian kok terbuka ya soal ini ya. Dan gurunya bilang, oh iya, karena kita sangat menghormati banget sama murid-murid kita. Dan again, ini anak saya umur 10 tahun. Justru kita seharusnya membebaskan mereka dengan pilihan mereka. Kita tidak pernah akan bilang apakah pilihan mereka itu benar atau salah, tapi kita akan selalu membebaskan supaya mereka bisa explore feeling mereka lebih jauh lagi. Dan apapun yang kita bicarakan dengan counselor kita, tidak akan pernah kita bicarakan dengan orang tua murid. Akhirnya saya nggak pernah ajak anak saya ke sekolah itu lagi. Potongan cerita pengalaman itu menjadi viral di media sosial dan menjadi perhatian masyarakat Indonesia. Pengaruh LGBT juga merangsek masuk ke dalam rumah dengan tayangan konten kartun yang sudah disulih-suarakan ke bahasa Indonesia. Kartun ini menampilkan seorang anak dengan papa dan ayahnya. Kartun diproduksi oleh Moonbug dan tayang di channel berbayar IndiKids. Setelah ditelusuri, ada banyak tayangan serupa di YouTube. Masyarakat kini dihadapkan dengan pengaruh LGBT dari semua lini.
Penguatan dari sisi aturan diharapkan bisa meredam propaganda LGBT di samping penguatan dari pihak keluarga. Tim TV One mengabarkan.